Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita berharap semoga Allah senantiasa meridai amaliyah kita di bulan Ramadan tahun ini, mulai dari yang wajib maupun yang sunnah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana yang di dalamnya, artinya di suatu hari di bulan Ramadan itu Allah menghendaki dengan kudrah dan iradahnya menurunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang masalah hukum, wal furqan adalah dengan Al-Qur'an, sehingga kita sebagai hamba Allah bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Artinya Al-Qur'an itu adalah ungkapan kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Kenapa? Kita diciptakan, dan ketika kita diciptakan sebelumnya Allah fasilitasi dengan alam, terutama bumi yang kita pijak. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diikat dengan syariat, sehingga Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menunjukkan bahwa kita tidak tercipta kecuali untuk ibadah. Artinya peribadatan kepada Allah itu menjadi bagian dari karakteristik. Kalau dalam istilah Al-Quran itu fitrah, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, itu adalah syariat. Nah, syariat itu apa? Tatanan dan batasan. Nah, begitu masih kasih sayang Allah itu berupa Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Lah, syariat itu batasan, petunjuk untuk memenuhi standar keinginan diri dan keinginan Allah. Karena manusia itu punya kecenderungan nafsu. Nafsu itu dipandu, petunjuknya adalah Al-Quran, supaya kita ini bisa mana nih yang benar nih, mana gitu kan, gitu. Al-Quran. Lah, ternyata di dalam memahami Al-Quran itu tidak segampang kita. Lah, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Lah, seperti kita orang Jawa, orang Betawi, orang Indonesia itu kan umumnya kulturnya beda. Lah, bagaimana menjelaskan itu? Maka butuh penuntun. Ternyata kasih sayang Allah yang selanjutnya, yang terakhir itu, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk memandu bagaimana memahami syariat itu. Dan secara aplikasi keseharian sebagai manusia yang kamil, maka kita harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Kehidupan lahir dan batin Rasul. Gitu. Maka kembali kepada Al-Quran itu, di situ jelas sekali. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas bagi adanya hukum-hukum di dalam Al-Quran itu, wal furqan, dan dengan Al-Quran Allah ingin kita tahu mana yang benar, mana yang salah, bainal haq wal batil. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Mengenai makna hudan, Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang hudal linnas itu hadiyan minad dolalah. Al-Quran itu sebagai petunjuk
atau tuntunan bagaimana kita keluar dari kesesatan. Kalau ada istilah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, keluarnya diri dari kegelapan menuju terang benderang. Maksudnya kegelapan itu jahiliyah, terang benderang itu bisyariah fil Islam gitu. Jadi dengan Islam itu orang akan menunjukkan atau memahami tentang kebenaran. Nah, ketika orang memahami kebenaran secara hakiki, dia akan berseri-seri. Kenapa? Karena di akhirat sudah disiapkan oleh Allah sesuatu yang menggembirakan. Maka di situ wabasyiril ladina amanu gitu. Beritakan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini intinya adalah Al-Quran itu hudal linnas untuk mengembalikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kondisi saat itu sebelum Al-Quran itu orang-orang terhimpit dengan kejahiliaan, maka dengan Al-Quran itu supaya jahiliyah itu berubah menjadi Islam gitu. Itu yang disebut hadian minat dolalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Itu maknanya yahdi ilal haqqi minal hukmi. Jadi gini, Al-Quran isinya itu adalah menunjukkan kepada makna kebenaran dari hukum-hukum atau batasan. Hukum apa saja, semua hukum berkaitan dengan kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran gitu. Nah, ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu mengandung dua sifat, ada dalil, ada ayat. Dalil itu petunjuk secara umum, ayat itu adalah pembuktian fakta kauniyah. Jadi ayat itu kauniyah. Maka di situ Allah itu menjelaskan dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu kan menceritakan tentang alam semesta. Alam semesta itu loh diciptakan hanya untuk fasilitas kehidupanmu hai manusia gitu loh. Lah adanya alam semesta itu adalah ayat. Jadi kalau secara pemahaman Al-Quran ada dalil, ada ayat. Dalil itu adalah petunjuk kalamiah, ayat itu adalah fakta alam. Nah gitu. Nah jadi makna wa bayyinatin minal huda itu adalah Al-Quran itu memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebenaran melalui hukum-hukum yang diterapkan. Maka di situ adalah ada istilah ayat-ayat hakam. Nah, hukum itu ada hukum yang qot'i, ada yang dhonni. Ayat itu seperti itu. Nah, ini makna seperti tadi itu. Nah, yang ketiga wal furqan itu yufarriqu bainal haq wal batil. Dengan Al-Quran seseorang itu akan jadi memahami tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang dari tiga makna itu Pak Jali ya. Nah, seseorang kalau secara keyakinan itu sudah meyakini bahwa Al-Quran itu secara umum petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang normatif, maka dia akan timbul pengakuan, oh ini harus kita imani. Makanya disitulah Al-Quran bagian yang harus kita yakini. Pertama yakin dulu. Ketika seseorang sudah mulai menanamkan keyakinan bahwa Al-Quran itu tanpa diragukan kembali, maka dia akan mengurai Al-Quran sampai kepada makna-makna kebenaran. Kebenarannya secara kompleks dari segala kehidupan, baik kehidupan beribadah kepada Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Oh begini nggak boleh, begini benar, begini kan banyak. Baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia. Maka orang akan, oh di sini ada semua. Lah setelah seseorang mulai dari yakin terus mendalami tentang Al-Quran itu, maka dia jelas, oh begini mah nggak boleh, begini boleh, semuanya ada hukumnya, gitu loh kan. Loh kenapa kita harus hukum? Loh inilah petunjuk yang hakiki dari Allah.
supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, kalau kita putar sebaliknya, ya, bagaimana seseorang bisa memahami Al-Quran sebagai petunjuk? Pertama, apakah dia paham bahwa dengan Al-Quran baru dia bisa membedakan bainal haq wal batil? Oh belum. Ditanya lagi, apakah dia pernah mendalimi Al-Quran berkaitan dengan makna-makna kebenaran yang kompleks, berkaitan dengan kebenaran dalam beribadah, berkaitan kebenaran dalam hubungan atau interaksi sesama manusia? Belum. Ditanya terakhir, apakah dia yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk? Nah ini masalahnya. Maka seberapa Al-Quran itu akan menjiwai kita, pertama tergantung pada keyakinan kita. Sekarang banyak Al-Quran yang hanya sebagai simbol dan status. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah itu bilang begini, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan, ini bagaimana umatku ini loh, kok Al-Quran itu dianggap sesuatu yang diacuhkan, dicuekin. Jadi seakan-akan Al-Quran itu yaitu kalaupun harus dipakai hanya sebagai simbol. Wah di Quran ada itu, tapi dia tidak mendalami. Gitu loh. Terus kalaupun dia hanya begitu ya tadi itu hanya pokoknya Al-Quran. Tapi sebenarnya dia nggak tahu. Salah satunya nggak tahu kalau ada nasakh mansukh, gitu kan? Makanya apa namanya, manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, ya. Kemudian alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunihi min wali wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Allah itu sampai bilang begini ke Bani Israel, ke orang-orang Arab itu, apakah kamu kepingin menghadapi Muhammad itu kayak orang-orang Bani Israel ngadepin Musa? Maksudnya apa? Musa, saya nggak bakalan percaya kamu ngomong Tuhan Allah itu mana sebelum kamu bisa menunjukkan bagaimana bentuk Tuhanmu. Nah, seperti itu ya, seakan-akan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu nggak percayai. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena pertama, keyakinannya sudah hilang atas Al-Quran itu sebagai firman Allah. Lah kalau keyakinannya kurang, lah bagaimana dia mau mengkaji hukum-hukumnya? Lah kalau mengkaji hukum-hukumnya saja tidak berusaha seperti tadi, bagaimana dia tahu benar dan salahnya? Akhirnya apa? Kebenaran hanya disesuaikan dengan keinginannya nafsu. Ya Bani Israel dulu begitu. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah. Bagaimana kita mendidik diri sendiri atas kemuliaan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan, agar kehidupan kita itu fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu. Jadi ya kita merasa cukup dengan baca. Ya memang baca dapat pahala, tapi aplikasi kehidupannya kan belum tentu sesuai dengan Al-Quran. Masih marah, puasa-puasa, baca Qurannya mantep, sebulan 3 kali khatam, tapi ngomongin tetangga gak berhenti. Kenapa? Karena Al-Quran hanya sebagai simbol dan status. Nah inilah bagaimana kita menyelamatkan diri kita, anak dan istri kita, karib kerabat kita, ya lebih banyak dari masyarakat, supaya jangan jadikan Al-Quran hanya status dan simbol. Semoga Allah ridho dan jadikan Ramadan itu bulan kesadaran diri. Berarti ke depan kita harus banyak mempelajari Al-Quran dari semua sisi, sehingga kita benar-benar memahami tentang makna syariat, makna hukum, makna kebenaran. Nah kalau itu sudah kita miliki, maka ke depan kita sudah dibatasi antara yufarriqu bainal haq wal batil itu, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, gitu aja. Saya kira demikian
Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.